Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kali ini saya ingin mengemukakan sebuah materi pemahaman terkait isu Caimin ya. Kita kan sekarang lagi ribut-ributnya pemilu di Indonesia ini yang tinggal 5 bulan lagi barangkali. Itu ada doktrin aneh di NU menurut Caimin. Doktrin aneh itu diantaranya larang berkawan dengan PKS dan Wahabi. Iya, kalau mencermati peristiwa semacam ini, kita ingat pada tahun 1924 ya. Peristiwa meledaknya kebencian di Indonesia. Jadi bukan barang baru membenci Wahabi itu, seperti yang dilakukan Islah Barawi, adalah sisa-sisa pemikiran kolonial menurut saya. Jadi apa yang dilancarkan oleh Islah Barawi dan teman-temannya, kalau kita lihat dari semua orang pembenci Wahabi, itu sisa-sisa kolonial, bukan barang baru. Yang muncul di otak mereka itu upaya membungkam, menutup jalan darah Wahabi di Indonesia supaya tidak berpengaruh dan tidak merusak jual beli mereka, seolah-olah seperti itu. Nah, mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Caimin. Menyebut ada doktrin aneh dalam kaderasi Nahdlatul Ulama. Doktrin tersebut berupa larangan kepada peserta pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama agar tidak berkawan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan kelompok Wahabi. Dalam PKPNU ada doktrin agak aneh, jangan pernah berkawan dengan PKS dan Wahabi, kata Caimin saat silaturahmi bersama pasangannya Anies Baswedan di Pondok Pesantren Darussalam, Dukuh Waluh, Banyumas, Jawa Tengah pada 3 Oktober 2023. Untuk itu, sebelum memutuskan berpasangan dengan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengaku soal terlebih dahulu kepada Koordinator Nasional. Itu yang disampaikan tentang Caimin, adanya doktrin aneh di NU yang melarang berkawan dengan PKS dan Wahabi. Nah, kalau kita pelajari, kita sudah tahu orang-orangnya siapa ya di YouTube itu. Mereka itu dengan penuh kebencian dan penuh dengan ambisi menebarkan kebencian di mana-mana, terutama dengan sosok Islah Bahrawi. Kita tahu, menurut saya sosok Islah Bahrawi ini adalah sisa-sisa kolonial, pemikiran kolonial. Karena anti Wahabi ini munculnya di zaman kolonial, di zaman penjajah. Ternyata kembali disemarakan oleh Islah Bahrawi dan kawan-kawan yang sama-sama memiliki visi misi anti Wahabi. Ya, diantaranya Kiai Haji Marzuki Mustamar dan lain-lainnya. Mereka tiada pernah berhenti menyuarakan anti Wahabi agar kalau bisa diusir dari Indonesia. Bukan saja pahamnya, tapi orang-orangnya juga diusir, dideportasi dari Indonesia. Ya, kejahatan
luar biasa yang dilakukan oleh mereka ini. Yang jelas era di Jokowi ini adalah era yang paling penuh dengan kebencian kepada Wahabi. Jadi zaman Jokowi ini adalah era yang paling penuh dengan kebencian kepada Wahabi. Mereka adalah para penunggang gelap kekuasaan yang berusaha menutup jalan dakwah orang-orang yang disebut Wahabi, yang sebenarnya mereka itu adalah pengemban, yaitu pengemban sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdakwah biasa-biasa saja, harusnya melahirkan kesadaran di tengah-tengah mereka, bukan makin menimbulkan rasa anti, tetapi kesadaran di tengah-tengah mereka untuk membuka kitab-kitab mereka, bukan menanggapi dengan dengkul, apalagi menanggapi dengan pembubaran. Itu bukan sikap aswaja yang sebenarnya. Sikap aswaja itu adalah sikap yang toleran. Nah, ketika kita menyatakan toleran, misalnya aswaja menyatakan toleran, ya toleran kepada siapa sajalah. Kepada agama lain saja toleran, masa kepada Wahabi dianggap toleran. Kemudian kalau ada orang berbicara politik Islam dianggap identitas, politik identitas segala. Nah, ini apa? Daya pemikiran kolot yang muncul di zaman kolonial. Jadi di zaman kolonial itu sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tidak merupakan kemajuan, tapi bagian termasuk kemunduran yang sangat luar biasa gitu. Tetapi biasanya kelompok-kelompok seperti ini adalah orang-orang yang politis, para politisi ya, yang berkedok ormas-ormas Islam di organisasi Islam gitu. Mereka akan selalu membawa pendapat-pendapatnya lewat ormas, lalu diselipkan lewat ormas untuk mendapatkan pujian dari ormas. Kita tahu dulu Islah Bahrawi dan teman-temannya lewat LDNU itu berusaha membungkam Wahabi. Ya untungnya PBNU sangat bijak sekali gitu. Nah, peristiwa seperti ini akan terus terjadi sampai akhir zaman, karena memang ada kejahatan dan ada kebaikan. Dunia kalau tidak marak dengan kejahatan dan kebaikan, itu bukan dunia namanya. Sehingga kita berlomba-lomba untuk kebaikan, berdakwah untuk kebaikan, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Anfa'uhum, yang banyak memberikan manfaat kepada mereka. Barangkali ini ya dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.